Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Malam ini saya pengen ngobrol atau sharing lah ya soal eh, pahlawan. Hari Pahlawan itu sesungguhnya terjadi pada tanggal 10 November ya setiap tahun. Tapi saya selama beberapa saat gitu kan ini untuk berpikir gitu kan dan mencari apa yang bisa tepat dengan situasi saat ini yang kontekstual dengan pahlawan. Dan Hari Pahlawan itu sesungguhnya agak susah, maksudnya apa yang sesuai gitu kan dari zaman sekarang ini sampai ke depan untuk yang soal pahlawan itu gitu. Jadi saya merasa bahwa nggak mudah saya menemukan itu gitu kan, sehingga baru hari ini saya coba berani untuk mulai bicara soal pahlawan dan Hari Pahlawan ini gitu kan. Zaman dulu pahlawan itu yang membebaskan negeri, yang berperang, yang melakukan hal-hal yang besar gitu kan karena momentumnya ada. Terus kemudian juga memang jelas saat itu dibutuhkan seperti itu gitu kan. Walaupun juga pada kenyataannya dalam perjalanan bangsa ini banyak bener gitu kan orang yang gugur, atau artinya berpahlawan itu konteksnya dalam 75 tahun Indonesia saat ini sebelum kemerdekaan itu lebih fokus kepada yang berusaha habis-habisan memerdekakan bangsa. Jadi pahlawan itu diasosiasikan sebagai orang yang bertaruh jiwa raganya gitu kan, jiwa raganya. Jadi seperti itu. Nah, setelah tahun-tahun kemerdekaan ini lewat, sekarang 75 tahun, sesungguhnya saya kira banyak sekali pahlawan negeri ini gitu kan, walaupun bisa jadi tidak kolosal gitu kan, tidak seperti di zaman dulu penjajahan itu gitu kan. Jadi pahlawannya seperti itu bisa bisa jadi berubah. Dan yang paling sederhana misalnya kalau kita lihat Presiden Indonesia itu adalah orang yang kita anggap sebagai eh, tokoh lah yang paling banyak beban dan tanggung jawabnya, maka ketika dia selamat dengan turun kemudian memajukan negerinya, maka Presiden Republik Indonesia itu gitu kan yang harus disebut sebagai pahlawan gitu kan. Walaupun juga saya nggak tahu juga nanti apakah seluruh Presiden Indonesia itu diberikan gelar pahlawan gitu kan, saya nggak ngerti karena ada mekanisme dan prosesnya gitu kan supaya seperti itu. Atau misalnya mau lebih turun lagi gitu kan, pahlawan itu berkaitan dengan heroisme gitu kan, dengan sesuatu yang harus dibebaskan, sesuatu yang harus dibangun. Dan saya kira untuk di zaman normal seperti ini mungkin kita wajib menilai kembali bahwa pahlawan itu belum tentu sama dengan di zaman-zaman sebelumnya gitu kan. Jadi pahlawan di era sekarang ini itu boleh jadi yang berkarya, yang memberikan pekerjaan, yang banyak pegawainya, yang banyak usahanya tetapi bayar pajaknya betul. Terus kemudian juga bisa jadi itu ada di perguruan tinggi gitu kan, para peneliti gitu kan, para ilmuwan yang menemukan ilmu-ilmu terapan sehingga bisa banyak orang terbantu gitu kan. Saya kira itu bisa jadi pahlawan juga gitu kan. Atau juga pahlawannya pahlawan lingkungan, yang memperbaiki lingkungan yang sudah rusak gitu kan, itu juga bisa jadi
saya kira jadi pahlawan juga gitu kan. Nah, di dalam kerangka itu saya menjadi sangat berhati-hati, kemudian juga tidak mudah mendefinisikan ya, atau dalam bahasa yang lebih sederhana mungkin menyebutkan atau istilahnya tuh sangat yakin gitu kan soal pahlawan ini gitu kan, karena saya kira sekarang bidang kehidupannya luas gitu kan, luas, dan boleh jadi orang luar biasa apa yang dilakukannya pun gitu kan belum tentu orang-orang itu terkenal gitu kan dan dikenal gitu kan. Jadi maksud saya eh, ini yang perlu jadi bahan kajian, kemudian juga dimunculkan, karena pahlawan itu kalau bahasa sederhananya adalah orang yang bikin pahala-pahala gitu kan. Pahala itu kan kebaikan ya. Jadi intinya harus yang banyak bikin kebaikan. Tapi yang ingin saya sampaikan di era yang seperti ini gitu kan, ini tidak ada fokus terhadap sesuatu. Jadi ini semuanya berjalan begitu saja gitu kan, berjalan begitu saja. Nah, kalau kita bicara dari presiden ke-1 sampai presiden ke-7, ini masing-masing ada eranya, ada tantangannya dan yang lain-lain. Makanya saya bilang presidennya lah dan wakil presidennya lah misalnya kan yang didorong jadi pahlawan dulu gitu kan. Nah, tetapi juga saya dengar misalnya untuk anggota kabinet atau apa tuh ada Bintang Mahaputra, ada Adipura dan gitu-gitu bagus gitu kan. Nah, hanya konteksnya saya hari ini pengen bicara itu kan, saya melihat bahwa negeri ini tuh atau setiap negeri, setiap komunitas tuh butuh tokoh, butuh teladan, butuh panutan, dan itu penting banget gitu kan. Nah, untuk perjalanan bangsa ini gitu kan. Jadi saya pengen bicara soal pahlawan ini sebetulnya ini supaya terdorong orang-orang baik, orang-orang yang berprestasi, orang-orang bisa menghidupi banyak orang, orang-orang yang melakukan hal-hal yang luar biasa. Ini menjadi orang-orang yang dihargai, orang-orang yang dihormatin dan menjadi contoh. Jadi saya pengen menyampaikan bahwa konteks kekinian bicara pahlawan itu adalah bicara tentang bagaimana kita mendorong yang sudah ada itu ditokohkan, dijadikan pahlawan, tetapi dalam kerangka menarik yang generasi yang lebih muda untuk mengikuti patternnya gitu kan, mengikuti polanya, mengikuti kejuangannya, mengikuti keberhasilannya, mengikuti karya-karyanya, sehingga mereka bisa tumbuh jadi generasi-generasi yang lebih baru, kemudian juga yang lebih maju gitu kan. Nah, hal ini gitu kan saya melihat dalam konteks sekarang itu karena dalam pemahaman saya hari-hari ini gitu kan, itu eh, kenyataan komunikasi di ruang publik yang saya lihat, saya baca itu distrust. Jadi distract dalam arti pecah, kemudian juga distrust itu tinggi sekali, ketidakpercayaan gitu kan itu tinggi sekali. Dan kemudian saya perhatikan itu apa yang menjadi wacana publik itu kalau kita bicara di dalam grup WA gitu kan, atau yang sederhana-sederhana lah, ketika kumpulan orang banyak yang banyak nggak dikenal dalam arti secara personal gitu kan, itu hampir saya lihat gitu kan, di kebanyakan itu bicaranya hal-hal yang bertentangan, mempertentangkan, yang intinya adalah saling apa namanya, saling mengecilkan, bukan siliwangi gitu kan. Siliwangi itu kan semuanya membuat menjadi wangi, menjadi lebih besar, menjadi lebih baik gitu kan, bukan siliwangi, tetapi eh, apa yang terbaca dari atmosfer itu justru saling potong, saling merendahkan. Dan saya kira ini situasi yang sesungguhnya
nggak sehat gitu kan. Jadi, nah, tetapi ketika kita tidak masuk ke situ, maka kita nggak ngerti realitas apa yang terjadi. Nah, ini bukan dalam kerangka benar salah atau kemudian kita lebih baik, bukan itu gitu kan. Tetapi dalam pandangan saya, ketika ratusan orang itu bergabung, misalnya saja gitu kan, dalam 1 bulan ada satu hal bisa diwujudkan konkret, menolong, membuat prestasi, berproduksi, meningkatkan produktivitas, membuat kejuangan, membuat hal-hal yang menjadi besar, saya kira gitu kan. Kalau 1 bulan satu aja gitu kan di dalam satu grup WA, itu menurut saya akan sungguh luar biasa gitu kan. Jadi ini sebetulnya sangat tidak sederhana. Nah, yang saya lihat justru saat ini malahan terbalik gitu kan. Jadi yang terjadi itu malahan hal-hal yang menurunkan semangat, saling bertentangan dan yang lain-lain. Jadi kembali lagi dalam konteks soal kepahlawanan tadi gitu kan, saya kok melihat gitu kan udah saatnya sekarang ini didorong gitu kan, situasi-situasi yang ada ini tidak lebih kepada bertentangan atau kemudian juga saling merendahkan gitu kan, tetapi bagaimana situasi negeri ini saling memotivasi dan didorong oleh semua pihak itu mewujudkan hal-hal yang baik gitu kan. Nah, saya tidak merasa apa yang saya lakukan ini benar gitu kan, dan hanya satu tidak, yang saya lakukan itu kecilan terus kemudian ya berusaha intinya tadi gitu kan. Jadi eh, apapun yang saya lihat, misalnya entah itu tukang gado-gado, itu entah Grab atau taksi gitu kan, atau kawan yang sedang mulai berusaha gitu kan, di bidang apapun, itu saya merasa happy ketika saya bisa mendorong, membesarkan, kemudian juga membuat jadi punya harapan gitu kan. Jadi apapun itu gitu kan, termasuk juga ketika di FKMTI sendiri gitu kan, ketika ketuanya Pak Budi Kendi betul-betul bersemangat ingin membantu pemerintah dengan minuman kesehatan dari FKMTI supaya banyak yang sembuh, banyak tertolong gitu kan. Kita nggak mikir panjang, kita nggak mikir yang rumit-rumit, ya udah gitu kan. Kalau yang nggak punya uang ditolong saja gitu kan, asal ngasih asal ngasih hasil tesnya, asal ngasih foto toraknya gitu kan, ngasih yang inilah yang sederhana-sederhana. Jadi maksudnya adalah tolong menolong itu, solidaritas itu gitu kan, sambil semuanya harus dilakukan dengan proses yang sesuai prosedur kesehatan gitu kan. Jadi kita nyemangati, kita membantu gitu kan, terlepas itu juga ketika misalnya ada protes juga, Pak, korban perampasan tanah kan banyak ini dibuat oleh oknum BPN gitu kan, kenapa mesti ngasih ke BPN juga gitu kan. Tetapi Pak Budi Kendi dengan kelegaan, keluasaan hatinya bilang lah, kita nolong kemanusiaan kemana saja gitu kan. Jadi yang kalau pada bisa sembuh gitu kan berkat rahmat Allah, kemudian juga itu ternyata bagus kan, anggaran belanja negara yang untuk rumah sakit, untuk ini itu jadi berkurang gitu kan, karena terbantu gitu kan, bisa di rumah saja. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan itu adalah bagaimana tolong menolong, bagaimana saling menyemangati, bagaimana membuat produk, bagaimana melakukan hal-hal yang baik itu terjadi di mana-mana gitu kan. Nah, saya kok melihat sekarang lebih banyak kepada saling tabrakan gitu kan, di mana-mana tabrakan. Nah, apakah ini karena sistem politik itu the winner takes all, sehingga dengan kekuasaan itu yang di luar kekuasaan bisa ditekan atau diperlakukan seperti apapun gitu kan. Nah, menurut saya ini udah saatnya tidak boleh terus berkembang gitu kan. Jadi kembali lagi di Hari Pahlawan ini, saya kira mari kita makin semangat berbuat baik, berbuat kebaikan, dan pahlawan itu tumbuhkan dari lingkungan kita sendiri. Siapapun kita jadikan pahlawan, siapapun bisa menyemangati menjadi pahlawan, dan semoga pahlawan itu tumbuh di mana-mana sehingga pahlawan itu adalah hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mudah-mudahan 20 tahun lagi, 5 tahun lagi makin baik dan zaman keemasan Indonesia ini segera terjadi. Jadi
Hari pahlawan yang hari-hari ini saya kira adalah hari pahlawan di mana orang-orang biasa yang menjadi pahlawan tetapi produktif, membuat baik, membuat kebaikan dan berhasil mendorong negeri ini menjadi lebih baik. Mungkin itu, marilah Anda pun jadikan diri Anda menjadi orang-orang yang setiap hari berpahala, membangun produktivitas, membangun kebaikan, dan membangun semangat. Bukan membangun bikin pusing orang, bukan membuat kepusingan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.